Oke, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Darmianto. Kali ini kita akan belajar tentang konsep wireless LAN. Ya. Jadi kenapa harus belajar konsep dulu sebelum ke praktek? Ya, karena menurut saya konsep itu fondasi dasar sehingga ketika kita sudah ke praktek kita tidak bingung lagi dengan konsepnya. Ya. Tapi kalau kita tiba-tiba ke praktek, ya tentu kita bingung gitu ya. Nah, tetapi dua hal antara konsep dan praktek memang dua sisi seperti dua mata uang, dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan gitu ya. Tapi mana yang lebih dulu? Sebaiknya kita belajar tentang konsep aja dulu. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang konsep wireless LAN. Artinya wireless LAN ya konsep wireless yang bisa kita implementasikan dengan cakupan atau luasan scope LAN, local area network. Ya, misalnya di lingkungan kampus, di sekolah, di kantor, atau di rumah, bahkan seperti itu ya. Jadi skala yang kecil, tetapi jaringan yang berbasis wireless atau tanpa kabel. Oke, baik. Nanti materinya akan kita setidaknya kalau kita mempelajari tentang wireless ini, setidaknya minimal ya, setidaknya ada 3 aspek yang harus kita pelajari. Yang pertama itu tentang konsep gelombang radio, karena jaringan wireless ini kan memanfaatkan gelombang radio sebagai medianya. Dan yang kedua adalah kita harus mempelajari juga ya tentang konsep standar wireless LAN itu sendiri. Yang mana dalam hal ini nanti yang kita bahas adalah konsep wireless LAN yang menggunakan standar 802.11. Nah, apa itu 802.11 nanti kita bahas. Juga kalau kita membahas tentang wireless ya tidak terlepas karena perangkat pendukung utamanya adalah antena ya yang memancarkan gelombang radio. Sehingga ketiga hal ini harus kita setidaknya kita pahami sedikit lah ya untuk bisa mengimplementasikan jaringan wireless. Gitu. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama kita tentang konsep gelombang radio. Jadi apa itu gelombang radio? Ini saya ngutip di Wikipedia. Saya ngutip bahwa gelombang radio adalah frekuensi elektromagnetik yang berkisar antara 30 Hz sampai 300 GHz ya. Yang mana artinya semakin tinggi ya gelombangnya semakin pendek gitu ya. Yang mana gelombang radio ini juga saat ini semakin banyak dimanfaatkan ya untuk berbagai perangkat atau sarana telekomunikasi, termasuklah misalnya navigasi, remote control, satelit, kemudian yang tidak kalah penting yang tiap hari kita manfaatkan ya adalah berkaitan dengan jaringan telepon seluler ya, atau jaringan internet ya. Kan Anda setiap hari menggunakan jaringan internet yang bekerja wireless di HP Anda kan begitu. Oke. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, gelombang-gelombang radio ini ya terbagi-bagi. Jadi di lapisan ini kalau saya tunjukkan saja gambar ilustrasi saja bahwa ternyata mulai ini ada permukaan bumi begitu ya yang hijau-hijau ini pohon gitu. Nah, ternyata di udara itu sudah di coupling gitu ya, dari bagi-bagi ada lapisan-lapisan tertentu yang di mana frekuensi radio ini bekerja gitu ya. Tulis ilustrasinya. Yang mana lapisan-lapisan ini akan katakanlah dimanfaatkan atau dibagi menjadi beberapa band begitu ya. Jadi setiap band nanti ada frekuensi sekian dia bekerja. Nah, disitulah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan itu tadi ya, misalnya untuk radar itu di yang mana, di lapisan berapa, di frekuensi berapa, untuk navigasi pesawat terbang dan seterusnya, kapal laut, kemudian ya termasuklah yang dimanfaatkan untuk jaringan telepon seluler atau jaringan wireless LAN ini ya WiFi kalau kita bilangnya gitu ya. Itu di antaranya seperti itu.
Oke, saya kembali ke sini lagi. Jadi misalnya di sini dia bilang bahwa dibagi menjadi 12 band. 12 band. Jadi band-band yang mana saja ini, kemudian dia frekuensinya pada kisaran berapa sampai berapa, kemudian panjang gelombangnya sekian-sekian ya gitu ya. Nanti Anda bisa baca di modul ini ya lebih detailnya. Misalnya nanti ya kalau yang kita bahas yang digunakan di wireless LAN itu nanti itu yang ini sekitar 3 sampai sorry ya sorry yang gigahertz ya. Jadi nanti kita lihat 2,4, 5 dan seterusnya itu dia bekerja di frekuensi yang mana gitu. Oke, tadi ilustrasi gelombang radio sudah saya sampaikan. Kemudian ya, saya singkat saja mengenai gelombang radio karena memang fokus kita bukan di gelombang radio itu sendiri, tetapi di wirelessnya itu sendiri, di konsep wireless dengan standar 802.11-nya. Oke ya, jadi gelombang radio nanti kalau Anda mau lebih mendalam mempelajarinya, silakan Anda cari-cari lagi topik yang berkaitan dengan gelombang radio ini. Tapi setidak-tidaknya bahwa gelombang radio tadi adalah media yang digunakan ya termasuk untuk wireless LAN ini bekerja untuk mentransmisikan data. Nah, tentu dia bekerja pada frekuensi tertentu. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ya. Pada frekuensi ya di antara frekuensi inilah dia bekerja. Nanti berapa angkanya ya sabar saja gitu ya. Oke, untuk gelombang radio kira sekilas seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke konsep wireless LAN itu sendiri. Ya. Jadi konsep wireless LAN ini menggunakan standar dari IEEE atau ini sebuah organisasi ya, elektronik dunia ya, singkatannya Institute of Electrical and Electronic Engineers ya. Jadi mereka inilah yang bekerja mengembangkan standar-standar termasuklah standar jaringan wireless ini, dan standar itu mereka beri nama standar 802.11. Jadi nggak usah bingung 802.11 itu apa, itu sebuah nama aja, nama standar yang dikeluarkan oleh organisasi ya IEEE ini ya, untuk terkait untuk pengembangan dan pengimplementasian produk jaringan nirkabel yang biasa kita sebut juga dengan WiFi atau wireless ya, gitu. Baik, mudah-mudahan pengertian 802.11 itu apa, jadi Anda tidak bingung lagi. Nah, sebenarnya di 802.11 ini banyak standar-standar yang dikeluarkan terkait dengan teknologi jaringan, katakanlah jaringan begitu ya, macam-macam. Kita lihat mulai dari 802.1 itu untuk apa ya kan, dan seterusnya. Nah, sampailah yang kita bahas hari ini itu 802.11, ini standar yang berkait dengan WiFi atau wireless LAN gitu kan. Jadi banyak standar dikeluarkan oleh IEEE terkait dengan teknologi jaringan ini, salah satunya adalah untuk jaringan wireless yang LAN. Oke. Nah, 802.11 ini dia bekerja pada frekuensi berapa? Kalau kita kembali lagi dengan frekuensi-frekuensi ini, ternyata standar ini dia itu bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, dan kita lihat lagi, oh ternyata ada di 60 GHz juga ya. Jadi ada beberapa frekuensi dia bekerja. Nah, kalau kita kembali ke sini, pasti dia ada di daftar ini kan. Ya, di mana nanti Anda silakan cari saja, tetapi pasti ada di antara, kalau tadi bilang 2 sampai 5 berarti di antara ini. Ya. Di antara ini ya. Oke. Lanjut lagi. Kita kembali ke sini. Nah, 802.11 ini sendiri itu mengalami perkembangan ya. Yang pertama ya 802.11 itu sendiri ya, kemudian ada keluar lagi ya generasi pengembangannya
802 titik. B pertama, A kecepatannya berapa, yang membedakannya adalah pada kecepatannya mentransfer data, begitu ya. Semakin baru, idealnya, logikanya sesuatu itu semakin baik ya, baik dari sisi kecepatan juga dia pasti lebih baik. Nah contoh kalau kita melihat tabel ini, awalnya di frekuensi 2,4, kecepatan maksimum transfer datanya itu 2 Mbps saja. Naik kalau yang 8.11a itu 54 ya. Yang 5 GHz ya, ini 5 GHz. Ini yang 2,4 itu 11 megabyte kemudian Mbps ya. Kemudian naik lagi yang standar 802.11g yang frekuensi 2,4 itu kecepatannya lebih tinggi yang standar G ya. Yang N lebih tinggi lagi, begitu. AC juga lebih tinggi lagi kecepatannya. AD lebih tinggi lagi, semakin ke pengembangan berikutnya semakin tinggi. Dan yang terakhir katanya yang sedang terbaru adalah 802.11ax, artinya dia pengembangan lagi dari yang AD atau AC ini. Ya. Katanya kecepatannya sudah bisa mencapai 10 gigabit ya, gigabit per second ya, atau sekitar 1,4 gigabyte per second. Oke, jadi bps ini bit ya, ini byte. Oke, bedanya di situ. Dan katanya yang ini juga support teknologi MIMO, artinya antenanya bisa bekerja 2 arah, ya, bisa digunakan untuk telekomunikasi yang 2 arah, suara, misalnya kita pakai smartphone, ya kita bisa telepon, kita bisa video call, gitu ya. Nah, itu teknologi yang support MIMO, artinya 2 arah, ya. Dan katanya ini untuk standar WiFi dan perangkat mobile atau smartphone. Jadi semakin cepat ya ini ya, semakin baik. Kita lihat ilustrasi gambarnya di sini juga bahwa ini semakin banyak yang diakomodir atau disupport begitu ya untuk pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau awalnya ya hanya untuk kirim pesan gitu ya. Oh, ini untuk browsing internet. Oh, ini sudah browsing internet, kirim pesan plus video, naik lagi, ya, lebih lagi untuk smartphone dan masuk di AC ini, naik lagi ya, ini lebih banyak. Ini yang terakhir, oke? Itu standar wireless yang standar wireless 802.11 yang saat ini, oke? Saya